dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali pada hari ini saya Hedi Yunus bisa kembali menjumpai Anda tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Dan seperti biasa nanti kita akan mendengarkan uraian dan juga kajian dari Pak Quraish Shihab. Yang hari ini kita akan mendengarkan uraian atau kajian dari surat Al-Kahfi yang akan dimulai nanti dari ayat ke-32. Kita sapa dulu dengan Pak Quraish. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk mengkaji lagi hari ini Pak Quraish ya? Mengkaji bersama. Sama-sama. Dan kita bersama dengan Mas Ikang Fauzi. Assalamualaikum Mas Ikang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Berkat doa teman-teman semuanya, alhamdulillah. Iya, kita dengar beberapa waktu yang lalu Mas Ikang ini kecelakaan di tol Cipularang menuju ke mau ke Bandung apa dari Bandung? Mau ke Bandung ya? Bandung Barat ya. Tapi alhamdulillah sekarang Alhamdulillah berkat doa teman-man semua di semoga Bandung juga selalu sehat. Ya. Amin. Ya. Baik, juga senang sekali bisa berada di sini. Lama sekali saya udah pengen banget ketemu dengan bapak saya. Hari ini kita lebih kurang 1 jam ke depan akan bersama dengan Pak Quraish. Baik Pak Quraish, kita dengarkan sama-sama Pak. Mari kita baca ayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا dan seterusnya. Ayat-ayat yang akan kita pelajari ini berbicara tentang kita bisa berkata satu peristiwa. Kalau peristiwa itu yakni benar-benar terjadi, bisa juga kita fahami sebagai suatu kisah simbolik. Jadi tidak harus terjadi, tetapi ini untuk menggambarkan sesuatu yang benar tujuannya. Dia katakan bahwa cobalah wahai Nabi Muhammad berikan mereka suatu perumpamaan atau sampaikanlah kepada mereka suatu peristiwa, yaitu ada satu orang yang kami anugerahi kekayaan. Kekayaan yang dimaksud di sini adalah yang pertama, orang ini memiliki 2 petak kebun anggur, di sekelilingnya ada kebun korma, di antara kedua kebun itu ada aneka ladang, kedua ladang itu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan, tidak mengurangi. Setiap orang punya target, kebun saya menghasilkan sekian, diberikan segalanya kepadanya. Bahkan fajarna khilalahuma nahara, kami munculkan sumber air di kebun itu. Jadi dia tidak perlu mengairinya lagi dari luar. Kebun-kebun itu menghasilkan buah-buah, dan ketika itu dia berkata kepada temannya, saya lebih banyak harta saya dari kamu. Pengikut-pengikut saya, keluarga saya, pendukung-pendukung saya pun lebih mulia, lebih kuat dari kamu. Lalu orang ini tadi masuk ke kebunnya, tapi dia masuk dalam keadaan durhaka. Dia menzolimi dirinya sendiri sambil berkata, saya tidak duga kebun saya ini suatu ketika nanti akan hancur. Dia akan bertahan terus. Saya akan jadi kaya raya sepanjang hidup saya. Dan bahkan saya tidak menduga bahwa akan ada hari kemudian. Tapi kalaupun ada, seandainya ada, saya pasti akan menemukan sesuatu yang lebih baik sedang buat saya. Satu temannya yang disampaikan itu berkata, apakah kamu mengingkari Tuhanmu yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian nutfah, kemudian mewujudkan kamu dalam bentuk manusia sempurna? Saya bersyukur, kata temannya, berbeda dengan kamu. Saya percaya Tuhan dan saya tidak mensekutukan Tuhanku sedikit pun. Mestinya, ya beritahu temannya, sewaktu kamu masuk ke kebunmu ini, kamu berucap, Masya Allah, alangkah indah kebun saya. Ini semua adalah kehendak Tuhan dan anugerah Tuhan.
La quwata illa billah. Tidak ada satu kekuatan yang dapat membantu meraih sesuatu atau menampik keburukan kecuali bersumber dari Allah. Mestinya kamu berkata begitu. Kalau kamu melihat saya, lebih sedikit harta saya dan pengikut saya atau anak-anak saya, itu benar. Tetapi saya mengharap semoga Allah memberikan kepadaku apa yang lebih baik daripada engkau, yang engkau miliki. Dan jangan sampai Tuhan menjatuhkan dari langit suatu bencana kepada kebunmu itu, sehingga dia menjadi tanah yang licin. Tidak ada lagi tumbuhan di atasnya. Dan airnya pun, sumber air itu pun kering. Lalu setelah sekian lama kebunnya hancur. Maka dia yuqallibu kaffaihi. Ya gini kan tangannya. Habis sudah harta saya. Baru dia berkata, aduhai, seandainya dulu saya tidak mengandalkan sesuatu kecuali Allah. Saya dulu mengandalkan kebun ini. Saya dulu beranggapan bahwa hukum-hukum Tuhan yang berlaku di kebun ini akan berlanjut tanpa campur tangan Allah. Tapi sekarang rupanya Tuhan mempunyai kehendak yang lain. Nah, di sanalah kebenaran itu nampak, di sanalah terlihat bahwa ganjaran dan akibat yang baik itu akan diterima oleh orang-orang yang percaya pada Allah. Baru dikatakan, berikanlah perumpamaan tentang kehidupan ini. Bagaimana hidup ini? Hidup ini seperti air yang kami turunkan dari langit. Lalu air itu masuk ke tanah, bertemu dengan benih, maka dia menumbuhkan tumbuhan. Lalu tidak lama kemudian tumbuhan itu layu dan hancur, diterbangkan oleh angin. Itu semua adalah kuasa Allah. Ini contoh dari kehidupan manusia di dunia. Cepat berlalu, cepat sekali berlalu. Orang yang tidak beramal baik tidak akan mendapatkan apa-apa seperti halnya ini tadi. Saya kira itu yang kita. Baik, Pak Quraisy, nanti kita lanjut lagi, dan juga Mas Ikang, kita akan lanjut lagi. Baiklah pemirsa, jangan dulu kemana-mana, kita akan masih kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Itu ada ungkapan yang menyatakan alangkah cepatnya sehari dibanding sejam. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan kita akan melanjutkan mendengarkan kajian dari Pak Quraisy yang hari ini tadi sudah dimulai dari surat Al-Kahfi, dimulai dari ayat ke-32. Silakan Pak Quraisy. Baik, itu tadi kesimpulan ayat-ayat kita ini. Masih ada sedikit yang saya ingin jelaskan. Di sini setelah menjelaskan bahwa perumpamaan kehidupan manusia itu seperti tumbuhan, cepat sekali, ya. Bahkan sedemikian cepatnya sehingga di sini kita lihat ayat ini berkata, seperti air yang kami tumbuhkan dari langit, lalu bercampurlah dia dengan benih tanaman. Dia tidak katakan seperti air yang seperti air yang turun dari langit menyentuh tanah, lalu ditanam benih, ya, baru bercampur dia. Karena dia ingin gambarkan cepatnya itu, gitu. Begitu juga dia tidak katakan dia tumbuh, tapi langsung dia katakan tiba-tiba dia menjadi hancur. Tidak lagi digambarkan bagaimana ini tumbuhan tumbuh, bagaimana dia mekar, bagaimana dia berbuah dan sebagainya. Tapi langsung, karena memang hidup ini cepat. Itu ada ungkapan yang menyatakan alangkah cepatnya sehari dibanding sejam. Ya. Kita bisa terus meningkat. Alangkah cepatnya setahun dibanding sebulan.
Alangkah cepatnya 10 tahun dibanding kita yang sudah berusia begini, kita berkata, alangkah cepatnya 70 tahun, 50 tahun. Nah, betul. Ya, hidup ini berjalan sangat cepat. Sering ada Tanpa kita perkataan, sadari. perasaan baru kemarin ya. Perasaan baru kemarin. Itu yang ingin digambarkan untuk menyadarkan manusia bahwa dia harus menggunakan waktunya sebaik mungkin. Ya. Oke. Itu satu. Nah, baru dia katakan lanjutnya. Jangan merasa bahwa kalau begitu kita tidak perlu harta. Perlu harta. Jangan merasa bahwa kita tidak perlu anak-anak. Ayat berikutnya ini menyatakan ayat 26. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu hiasan hidup di dunia. Silahkan, kita mau berhias, silahkan. Tetapi al-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta itu bisa, kalau kita miliki, bisa menjadi sumber harapan kita. Ya kan? Anak juga begitu. Saya kalau tua nanti dibantu anak saya. Itu harapan yang baik. Tetapi, kata Al-Quran, ada hal-hal yang baik dan kekal. Itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih bisa diandalkan sebagai harapan. Ya, kita bawa. Al-baqiyatus shalihat. Ada orang melakukan suatu pekerjaan yang terpuji, tetapi pujiannya hanya sampai di dunia. Sekian banyak orang yang gitu, hebat dia ini sampai di dunia. Tidak ada bekasnya di akhirat. Betul. Dia tidak kekal. Tapi ada amalan-amalan Anda yang bisa Anda temukan lagi di akhirat. Ketika menyanyi, ketika menyusun ini, mengajak orang untuk melihat dunia, menyadari dunia, itu amalan yang bisa menjadi kekal. Subhanallah. Ya kan? Nah, ini yang diingatkan Tuhan. Dulu ulama-ulama ada yang membatasi pengertian al-baqiyatus shalihat itu pada zikir-zikir tertentu. Subhanallah, alhamdulillah. Oke, itu benar. Tetapi zikir tanpa menyadari artinya, itu tidak banyak artinya. Ya. Dan sebenarnya al-baqiyatus shalihat tidak terbatas pada zikir. Termasuk segala amal kebajikan yang baik yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih bagus. Jadi kita kembali kepada ayat kita. Ayat-ayat ini memberi banyak sekali pesan. Pesan yang pertama saya kira yang kita bisa lihat, jangan mengandalkan sebab dan akibat. Jangan mengandalkan sebab dan akibat. Kalau saya begini, biasanya begini. Kalau saya makan pasti kenyang. Kalau ada makanan tersedia, itu pasti buat saya. Bisa jadi ambil kucing. Ya. Jangan mengandalkan sebab saja. Tapi gunakanlah sebab, tapi andalkanlah penyebab dari sebab. Kalau saya bekerja ini, saya dapat untung sekian. Sudah di atas kertas untung. Jangan mengandalkan itu. Andalkan penyebab dari segala sebab. Sebelum ini kita katakan, disuruh berkata insya Allah kan? Iya betul. Disuruh berkata insya Allah. Karena yang bisa menghimpun semua faktor wujudnya sesuatu hanya Allah. Kita hanya sebagian dari faktor itu. Itu satu. Yang kemudian di sini ada kata-kata dia masuk ke kebunnya dalam keadaan menzalimi dirinya, lalu dia diperingatkan oleh temannya, apakah kamu kafir terhadap Tuhan? Kafir terhadap Allah itu tidak hanya berkaitan dengan makna apakah kamu tidak percaya Allah. Ada orang muslim percaya wujud Tuhan dan keesaannya, tapi dia kafir kepada Allah dalam arti dia mendurhakai dan tidak memfungsikan nikmat Allah yang ada padanya. Orang ini boleh jadi dia percaya Tuhan, ya, tetapi dia musyrik dinilai karena dia mengandalkan sesuatu dan meyakini bahwa sesuatu itu bisa wujud tanpa bantuan Allah. Kita harus mengesahkan Allah. Itu dalam ajaran agama ada yang dinamai keesaan Allah dalam zatnya, keesaan Allah dalam sifatnya, dan keesaan Allah dalam perbuatannya.
Sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Dia Maha Esa dalam sifat. Sifat Allah dalam zatnya tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Sifat Allah dalam perbuatannya tidak ada sesuatu yang dapat wujud kecuali atas bantuannya. Kalau Anda berkata hujan itu turun karena bertemunya awan-awan ini butir-butir air dan turun, itu betul, tetapi itu tidak bisa terjadi tanpa bantuan Allah, tanpa melalui. Nah ini, jadi ada orang kafir karena itu. Dia diberi anugerah oleh Allah, nikmat sedemikian banyak seperti kisah ini tadi, tapi dia lupa Tuhan. Dia lupa mengeluarkan zakatnya, dia lupa memfungsikan hartanya sebaik mungkin. Itu ini. Saya kira itu yang kita bisa sebagian yang dapat kita kemukakan di sini. Dan mungkin satu hal lagi, fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannati. Mengharaplah kalau lihat satu orang yang kaya, jangan berputus asa bahwa Anda tidak mungkin dapat semacam itu. Boleh jadi Anda dapat semacam itu atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Asal kita tidak mempunyai iri hati mungkin ya Pak. Iya, asal kita tidak ada iri hati dan lain-lain sebagainya, betul. Baiklah Pak Quraisy, kita akan tahan dulu untuk segmen berikut ini dan juga kita akan masih kembali tetap dalam tafsir Al-Misbah. Itu sebabnya pesan Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita sudah masuk segmen yang ketiga, di mana seperti biasa segmen ini akan ada 2 pertanyaan dari pemirsa yang ada di luar sana dan juga nanti Pak Quraisy akan menjawab dan juga mungkin Mas Ikang kalau mau nanya nanti bisa. Pak Quraisy, kita lihat dulu pertanyaan yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Oktariza. Yang ingin saya tanyakan, apakah penyesalan masuk ke dalam kategori hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini penyesalan dalam arti yang tidak baik mungkin Pak Quraisy. Kalau penyesalan kan ada pertobatan. Ini mungkin penyesalan yang ya seperti nggak puas mengeluh. Mungkin seperti itu. Ya, saya kira benar itu. Jadi penyesalan dalam konteks menyesali dosa itu disukai Tuhan. Memang ada penyesalan yang sudah terlambat. Orang-orang musyrik, orang-orang yang berdosa itu akan menyesal di hari kemudian, tapi penyesalannya tidak ada gunanya lagi. Oke, itu satu. Tapi kalau menyesali bahwa gagal meraih ini, itu juga tidak dibenci Tuhan, karena atau apabila Anda menjadikan penyesalan itu sebagai pelajaran untuk meraih sukses Anda. Ya, katakanlah satu orang pelajar, mahasiswa, ujian tidak lulus. Dia berpikir saya tidak lulus karena memang saya tidak belajar. Menyesal. Nah, penyesalan Anda ini akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Anda bertekad untuk memperbaiki kesalahan itu sehingga tidak lagi menyesal apabila ada ujian yang akan datang. Jadi saya tidak melihat penyesalan yang datang tidak terlambat itu sesuatu yang buruk. Kita semua harus berusaha melakukan introspeksi sehingga kalaupun kita gagal, kita menyesal tapi dengan tujuan memperbaiki diri. Saya kira itu. Oke, baiklah. Atau mungkin dalam hal ini mungkin arahnya ke keluh kesah kali Pak Prof ya. Banyak orang kan sekarang sering berkeluh kesah gitu kan ya. Penyesalan. Betul. Suatu kondisi dia lihat suatu kondisi, dia berkeluh kesah, dia menyesal kondisi seperti itu gitu. Iya. Keluh kesah juga kita harus bagi. Ada keluh kesah yang memang pada tempatnya. Tetapi yang intinya adalah jangan sampai keluh kesah itu menghambat Anda untuk maju ke depan. Kita boleh berkeluh kesah, aduh saya kok begini dulu, begini. Jangan berhenti pada keluh kesah. Tetapi upayakan cari solusi. Iya. Saya kira itu. Baiklah.
Sekarang kita akan mendengarkan lagi pertanyaan berikutnya Pak Quraish. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana kita harus menyikapi hari kiamat yang semakin dekat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi hari kiamat yang semakin dekat. Ya, saya bisa jawab singkat. Pernah ada seorang sahabat Nabi bertanya, wahai Nabi, kapan kiamat ini? Ya, katanya sudah dekat, kapan kiamat ini? Nabi balik bertanya, apa yang kamu siapkan untuk kedatangannya? Maknanya, tidak perlu tanya kapan dia datang. Karena dia pasti datang. Yang perlu menyikapinya, siapkan dirimu untuk menyambutnya, untuk menghadapinya. Jadi kalau Anda bertanya, apa yang saya harus siapkan untuk menghadapi kiamat? Siapkanlah amal-amal kebajikan, sehingga nanti apabila dia datang, Anda terbantu oleh Allah berkat amal kebajikan Anda. Saya kira itu, ya kan? Jadi mungkin sebetulnya tidak hanya menjelang hari kiamat yang sudah diperkirakan semakin dekat saja, tapi memang hari demi hari, detik demi detik kita harus selalu bersiap. Segala yang akan datang itu dekat. Atau mungkin berpikir ya hari kiamat akan datang esok hari. Iya, berpikir bahwa akan datang. Kalau dulu bahkan ada ulama-ulama berkata mungkin sebentar lagi datang, karena dia datang mendadak. Tidak ada orang tahu. Sama halnya dengan kematian juga. Bisa Anda dalam... Biasanya pada saat kita lengah ya. Pada saat kita lengah, dia datang karena kita tidak ingat. Itu sebabnya pesan Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ada yang berkata, bagaimana bisa? Saya kan terus mau hidup. Dia bilang, tidak. Jadikan setiap detik kehidupanmu sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga kalau dia datang pada detik itu Anda dalam keadaan Islam. Baik, masih Kang, ada yang mau Ada sebenarnya. Tadi surat tadi yang pertama itu buat saya sangat menginspirasi banget. Karena ini menyangkut soal kehidupan manusia pada era sekarang ini ya. Era boleh dibilang ya era modern seperti ini. Pertama penggambaran mengenai kemewahan. Jadi saya melihat kebun itu mewah mungkin di Arab sana ya, karena memang ladangnya tandus gitu loh. Tapi kalau di Indonesia mungkin simbol kemewahan itu bukan kebun, karena kalau kita bicara kebun, petani biasa pun bisa punya kebun yang indah. Jadi intinya di sini bagaimana seorang muslim melihat kemewahan dan menyikapinya. Dan nah kalau seandainya kita diberikan Allah katakanlah kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang baik karena upaya kita gitu loh. Bagaimana menyikapinya Profesor? Karena saya melihat mana yang lebih baik, menjadi orang kaya yang amanah atau menjadi orang yang miskin tapi dia sabar, subhanallah dia sabar. Nah ini bicara dari manfaat, bicara dari Allah lebih suka kepada yang mana. Dan mungkin ini juga yang akan mengilhami sikap kita terhadap materi gitu. Materi ini memang bukan segala-galanya, tapi materi ini kan alat untuk berbuat baik. Betul. Iya, ada dua sisi dari apa yang saya dengar ini yang saya ingin komentari. Yang pertama, benar bahwa contoh-contoh yang diberikan oleh Al-Quran itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat ketika itu. Di sini tidak ada disebut durian, tidak ada disebut rambutan dan lain-lain sebagainya. Gambaran tentang sorga itu air yang mengalir, boleh jadi yang berkata di puncak, ya kan? Karena itulah yang terindah dalam pandangan mereka. Kita sekarang yang berada dalam kondisi lain atau zaman lain bisa menyesuaikan itu dalam benak kita. Itu yang pertama, bagus. Yang kedua, yang mana lebih bagus, kaya yang amanah daripada ini. Ada hal lagi yang itu. Sebenarnya lebih sulit orang yang kaya untuk bersyukur pada Tuhan daripada orang yang miskin dalam hal bersabar. Karena kemiskinannya sudah mendorong dia untuk sabar. Tapi orang kaya, kekayaannya tidak mendorong dia untuk bersyukur. Mendorong dia untuk foya-foya. Jadi sebenarnya lebih sulit. Karena lebih sulit, tentu itu yang lebih baik. Lebih baik punya harta dan bersyukur, amanah, daripada tidak punya harta lantas bersabar. Saya bertanya seperti ini Prof, karena sering diantara kami itu sama muslim
ada seolah-olah beban gitu. Jadi mempunyai harta yang berlebih itu adalah beban, adalah dosa gitu lah. Oh, nah iya. ini kan, jadi ini yang mungkin tidak dosa sama sekali. Kita dianjurkan carilah sebanyak mungkin dunia, tapi jangan letakkan ke duniamu, jangan letakkan materi yang engkau miliki di dalam hatimu, letakkan di tanganmu. Karena kalau dalam hati sukar keluar gitu. Kalau di tangan. Jadi Pak Quraisy, kita tahan dulu, kita akan lanjut lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Tidak ada sesuatu yang terjadi apapun yang keluar dari takdir. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Dan Pak Quraisy, kalau boleh saya tanya sedikit tadi, lanjutan dari Mas Ikang, ada tentang orang kaya yang amanah ataupun orang miskin yang bersabar. Tapi ini dengan dua kata tersebut, ada kaya ataupun miskin atau kurang beruntung lah Pak Quraisy. Apakah ini memang sudah ada dalam takdir dari Allah bahwa manusia diciptakan, ada yang memang diberikan kekayaan yang berlebih, ada yang memang diberikan kemiskinan yang terbatas? Apakah itu memang ada takdir atau gimana Pak? Sekarang begini, tidak ada sesuatu yang terjadi apapun yang keluar dari takdir Tuhan. Nah, hanya persoalannya bagaimana kita memahami makna takdir. Takdir itu adalah sistem yang ditetapkan Tuhan. Kalau sistem yang ditetapkan Tuhan, di mana manusia tidak dapat keluar dari sistem itu. Manusia ditakdirkan tidak bisa terbang. Ya. Anda mau usaha terbang tidak bisa. Lalat lebih pandai dari Anda terbang. Demikian seterusnya. Saya biasa beri contoh, bola karet saya lempar ke dinding, dia akan melenting sekuat lemparan saya. Kalau ini rezeki juga begitu, ada sistemnya. Kalau Anda mau tunggu rezeki datang sambil Anda tidak bekerja, boleh jadi rezeki Anda sangat sedikit, boleh jadi Anda dapat melalui orang lain yang bersedekah pada Anda. Ya. Atau seperti mobil. Ada mobil balap, kecepatannya dan kemampuannya melaju melebihi mobil ini kan. Anda yang mengendarai mobil itu harus menginjak gas. Ya. Ya. Kalau Anda punya mobil itu mobil yang kemampuannya hanya 100 km sejam, betapapun Anda tekan tidak lebih dari 100 km. Tapi bisa jadi kurang kalau tekanan Anda kurang. Tapi rezeki begitu. Ditentukan Allah, ini ada rezekinya. Tapi dia harus bekerja. Dia harus mencari. Harus injak gas. Atau boleh nggak saya menganalogikan begini, Prof? Antara apa tuh namanya tadi bicara takdir, itu dengan nasib berbeda gitu loh. Jadi misalnya begini dok, mohon maaf ya. Saya melihat kan manusia ditakdirkan tidak bisa terbang. Tapi dengan kekuatan ikhtiar dia, akal yang diberikan sama Allah dan bersyukur, dia bisa menciptakan pesawat terbang. Berarti akhirnya dia bisa mengudara. Seperti, nah itu namanya kita nasib kita. Betul. Masih bisa kita rubah untuk mencapai takdir yang terbaik. Mencapai takdir yang terbaik. Dan saya yakin Allah tidak menakdirkan manusia, tidak ada satupun manusia yang ditakdirkan tuh miskin. Atau tidak beruntung dari yang ini mungkin kita bisa dudukkan. Sebenarnya adanya orang miskin itu dibutuhkan. Iya betul, untuk berbeda. Adanya orang sakit itu kita butuhkan. Supaya kita bersyukur ya. Supaya kita bersyukur. Kalau ada jadi Tuhan mengatur itu. Hanya yang kita harus ingat, boleh jadi ada seorang yang dibatasi Tuhan rezekinya, tapi diberi rezeki lain. Betul. Ada orang miskin, baik, menjadi dia mungkin kalau disuruh pilih dia akan pilih jadi miskin. Ada orang kaya raya sakit jantung. Betul. Orang kaya raya anaknya narkoba.
Ada orang miskin, Iya. rezekinya terbatas. Jadi Tuhan adil. Iya, Tapi betul. jangan jadikan keadilan itu lantas persamaan. Benar. Saya kira begitu ya. Iya. Ya. Adil dalam hal kualitas berarti. Dalam hal kualitasnya, dalam ininya, itu saya kira itu. Mas Ikang ada yang lagi mau ditanyakan mungkin? Iya, mungkin masih berkaitan dengan itu ya. Saya tertarik antara kita bicara ikhtiar tadi, karena biar bagaimanapun Allah suka orang yang menggunakan akal, ikhtiar dan bersyukur terhadap dia. Nah, ada yang bilang lazimnya kita tuh sebelum kita usaha kita berdoa dulu baru berusaha. Tapi ada tendensi kalau kita kebanyakan berdoa, kita khawatir di lapangan, kita mengandalkan doa kita terlalu banyak. Nah ya, ini. Nah yang kedua, ada yang mengatakan bahwasannya sekarang ini it's time to kita kerja di lapangan. Yeah. Kita usaha dulu baru berdoa. Manakala ada suatu halangan atau apapun kan kita kembalikan sama Allah, kan la haula wala quwata illa billah gitu. Nah, ini saya pengen mana yang lebih baik ya Prof, antara berdoa dulu baru ikhtiar atau ikhtiar dulu baru berdoa. Ya bagus. Dua-duanya bisa. Iya. Dalam arti saya beri contoh. Sebelum Anda bekerja, baca bismillah. Ya. Betul. Bismillah bisa jadi doa. Betul. Ya Allah, ini saya mau kerjakan. Saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan ini kecuali kalau Engkau memberi saya kemampuan. Kita menyertakan Nah, ini Allah. sekarang Ya. doa. Tetapi sewaktu bekerja, ikutkan Allah bersama Anda. Ya. Waktu bekerja ya. Jadi bekerja sambil berdoa juga. Karena doa itu tidak harus dalam bentuk apa. Duduk minta sama Allah. Tidak. Ingat Allah itu sudah berdoa. Nah, setelah selesai semua usaha Anda sudah Anda lakukan, baru Anda kembali lagi kepada Tuhan. Itu dalam bahasa agama tawakal. Ya. Berserah diri pada Allah. Itu dulu ada sahabat Nabi datang, dia tambat untanya, dia tidak ikat untanya, masuk. Kenapa? Mana kau punya unta? Saya tawakal aja sama Tuhan. Tidak. Usaha secara maksimal dulu. Tambat dulu, baru kamu berserah diri. Jadi penyerahan diri kepada Allah itu dalam konteks kerja itu baru kita lakukan setelah kita berusaha. Iya, betul. Jadi jangan mengandalkan doa semata-mata. Dan ya. Dan demikian mungkin keterusan dari situ. Jadi yang terbaik adalah pada saat saat kita bekerja dan sesudahnya kita selalu mengingat Allah. Ya itu luar biasa. Itu yang paling. Dan mungkin ada satu lagi nih Prof, sorry kalau masih ada kesempatan ini, karena ini berkaitan dengan hidupnya, filosofi hidup. Kalau soal keberuntungan. Ya. Jadi ada sementara orang yang merasa ya sekarang tuh keberuntungan itu nggak ada, itu tergantung memang karena kita punya skill, kita ikhtiar dan Allah memberikan. Ya. Makanya itu kita sebut keberuntungan. Jadi tidak ada keberuntungan yang kata tadi Profesor bilang, katanya kita diam-diam wah kaya raya. Iya. Tapi ada juga orang yang menyatakan kalau Allah menghendaki semua bisa terjadi katanya. Jadi jangan kita juga terlalu suzon ya. Betul. Dengan skill kita, dengan tapi kalau Allah tanpa sebab bilang kamu dapat aja gitu tanpa ada upaya dari dia gitu. Nah, saya jadi kadang-kadang bingung nih dalam seperti ini kita baiknya tuh lebih berat kemana gitu ya, karena ikhtiarnya penting, tapi juga banyak orang yang diam-diam aja, tapi karena Allah menghendaki jadilah dia gitu. Baik, Pak Quraisy, jawabannya kita tahan dulu, boleh Pak Quraisy? Baiklah, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Jadi hidup ini jangan pernah menduga bahwa hanya berjalan atas hukum-hukum alam. Terkadang Tuhan turun tangan untuk membantu sehingga kita memperoleh apa yang kita tidak mau. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan tanpa terasa kita sudah masuki segmen yang terakhir. Ini pertanyaan padahal makin menggelora dari Mas Ikang. Pak Quraisy sudah dijawab. Ya, jadi saya kira secara umum saya ingin katakan, saya ingin garis bawahi dua hal. Ada dalam ajaran Islam ada yang dinamai sunnatullah. Ya. Sunnatullah itu kebiasaan Allah. Ya. Atau dalam istilah ilmiah sehari-hari hukum-hukum alam. Ya.
kita namakan dalam Al-Quran hukum-hukum Tuhan yang berlaku di alam raya ini. Hukum-hukum alam itu sebenarnya adalah ikhtisar dari pukul rata statistik. Ya. Setiap hari kita lihat air mencari tempat rendah, kita betul ciptakan. Nah, itu namanya dalam Al-Quran sunnatullah. Nah, ada lagi yang dinamai inayatullah, pertolongan Allah, bantuan Allah. Kalau ada penumpang di pesawat, terjatuh pesawatnya, kebiasaannya semua penumpangnya bisa meninggal. Iya. Tetapi pernah juga terjadi semua penumpangnya meninggal kecuali satu bayi. Iya. Ini tidak sesuai dengan sunnatullah. Iya. Ini adalah inayatullah. Nah, jadi begitu tadi. Betul. Jangan lepaskan dari peranan Allah. Iya. Peranan Allah bisa melalui sunnatullah, sistem takdir. Tapi nyatanya ada orang yang punya skill bagus gagal. Iya, betul. Ada orang bodoh tidak punya skill berhasil. Terkadang kita berjalan, ban mobil kita meletus. Kita tidak suka kan itu meletus. Tiba-tiba ada satu orang lihat kita, kamu meletus banyak. Ngomong sambil diperbaiki, bicara bisnis dapat untung. Iya. Iya kan? Iya, betul. Itu bantuan Allah. Jadi hidup ini jangan pernah menduga bahwa hanya berjalan atas hukum-hukum alam. Terkadang Tuhan turun tangan untuk membantu sehingga kita memperoleh apa yang kita tidak duga. Saya kira itu ya. Jadi kekayaan begitu, mungkin di penyakit itu banyak sekali yang begitu. Dokter sudah angkat tangan, kita masih ini. Pak Kores, ada satu kebiasaan yang sering ini nggak tahu ini ingin bertanya juga gitu. Ada satu kebiasaan yang sudah lama saya lakukan pada saat setiap kali selesai melakukan sholat 5 waktu ataupun apa gitu, lalu melakukan sujud syukur, dan kemudian di dalam sujud syukur itu saya selalu berdoa dan berharap gitu, semoga saya selalu diberikan kekuatan untuk menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua, dan selalu dalam limpahan berkah, taufik, hidayah, dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh nggak selalu? Boleh sekali. Sekali mendoakan orang tua, mendoakan diri itu setiap saat. Kalau Anda bahkan menemukan satu orang dalam derita, Anda boleh berdoa pada Tuhan, mudah-mudahan deritanya diangkat, sekaligus Anda bisa bersyukur. Ya Allah, syukur saya tidak mendapat ujian seperti itu. Jadi boleh aja, kapan aja. Doa itu, syukur itu setiap saat bisa kita lakukan. Dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi musibah, Anda baik bersyukur. Untung cuma pernah kecelakaan mobil. Iya. Untung cuma mobilnya yang hancur. Ya kan? Jadi syukur, hidup manusia ini tidak keluar dari sabar dan syukur. Sabar. Tambahan tadi itu menarik sekali. Kita terbiasa kalau berdoa itu mengirimkan Al-Fatihah. Iya. Ini kalau buat orang tua kita yang sudah meninggal itu baik. Tapi kalau buat Rasulullah itu ada sementara orang itu nggak dibutuhkan gitu lah maksudnya. Siapa bilang? Maksudnya ini Tidak ada makhluk yang tidak membutuhkan Allah, walaupun Rasul. Pernah saya Jadi bukan bid'ah itu ya. Ya, artinya kenapa sih kita berdoa demi Rasul kita? Kita diperintahkan salawat, jangan jauh-jauh. Kita diperintahkan salawat. Iya betul. Salawat itu apa sih artinya? Iya, kita Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, anugerahilah, kita berdoa. Anugerahilah keselamatan, keberkatan kepada Nabi Muhammad. Itu doa atau tidak? Doa. Tapi ini bicara Al-Fatihah nih. Sama saja Al-Fatihah. Fatihah itu antara lain dibaca sesuai niat Anda membacanya. Biasa kita berkata mudah-mudahan Anda lurus, mudah-mudahan Anda selamat, mudah-mudahan ini, mudah-mudahan perkawinan ini bahagia. Al-Fatihah. Betul. Kita punya niat membaca Al-Fatihah itu untuk mendukung kita punya doa. Jadi menurut saya bisa-bisa saja. Nggak usah terlalu banyak bid'ah. Iya. Baik, Pak Kores. Terima kasih. Sudah tiba pada waktu Kita ambil kesimpulan. Kesimpulan kita tadi dari ayat berapa? Ayat ke-32 surat Oke. Al-Kahfi. Yang pertama, keliru jika menduga bahwa tanda keridhaan Allah kepada seseorang
adalah kebahagiaan duniawi yang dia nikmati sama dengan orang ini. Saya lebih ini, ya. Sebagaimana keliru juga menganggap bahwa segala faktor penyebab kenikmatan serta apa yang dinikmati akan langgeng tidak berubah. Jangan berkata bahwa ini tidak akan berubah. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang kekal, semua pasti lenyap dan binasa. Yang kedua, berdiskusi menanggapi pihak yang tidak seiman atau sependapat harus tetap memelihara identitas dan dalam saat yang sama tidak terbawa oleh emosi dan hawa nafsu. Ini tadi kita diskusi. 3. Salah satu nasihat ampuh untuk menghindarkan keangkuhan adalah menyadari asal-usul manusia sebagai makhluk yang lemah, yang tercipta dari tanah atau sperma, yang merupakan bagian kecil dari tetes air yang memancar. Kita ini apa toh? Kata sendiri, kamu apa? Tercipta dari sesuatu yang dalam perutmu kamu bawa kotoran. Kalau kamu mati, kamu jadi bangkai. Jangan pernah tergiur sehingga lupa daratan atau iri hati terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Tetapi berdoalah semoga mendapat yang lebih baik dari itu. Terakhir saya kira, ketika kebinasaan terjadi dan semua faktor penyebab telah lumpuh dan manusia pun yang tadinya menduga memiliki kemampuan dan kemandirian tidak bernyawa lagi, tidak berdaya lagi, ketika itu akan tampak dengan jelas bahwa kekuasaan mengatur dan mengendalikan sesuatu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu kesimpulan kita. Ya, baiklah, Pak Quraish, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mencapai akhir dari akhir acara pada hari ini, dan juga Mas Ikang, terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah dapat banyak ilmu lagi. Amin, amin ya Allah. Dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Semoga kajian hari ini dapat semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan jumpa lagi esok hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.